Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng Rahayu ingkang sami pinanggih. Sahabat YouTube di mana saja Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan masih mendapat rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat, terima kasih Anda masih menyaksikan serial perjalanan hidup Jaka Tingkir yang saat ini menginjak ke episode ke-10 yang berjudul Jaka Tingkir diusir dari Demak. Bunyi gong bertalu. Kemudian masyarakat berkumpul untuk mendengarkan maklumat dari Sultan Trenggono. Maklumat tersebut berisi tentang penambahan personil baru sebagai pasukan pengawal Sultan Demak. Maklumat istimewa tersebut disambut antusias oleh seluruh pemuda-pemuda Demak. Banyak yang datang ke ibu kota. Mereka mengajukan diri untuk bersedia mengabdi sebagai anggota pasukan pengawal Sultan. Setiap pemuda harus melewati ujian-ujian yang tidak mudah. Banyak yang berhasil, tetapi lebih banyak pula yang gagal. Jaka Tingkir mendapat tugas melakukan penyeleksian dan pengujian. Konon seluruh pemuda yang berasal dari padepokan-padepokan di pelosok tanah Jawa banyak yang berdatangan dengan mengandalkan kesaktian yang telah mereka peroleh dari guru masing-masing. Para pemuda ini mencoba peruntungan di Demak Bintara. Proses pendaftaran calon pasukan pengawal Sultan terus berlanjut. Suatu ketika datang seorang pemuda berpawakan tinggi besar dengan janggut ditumbuhi bulu lebat. Dia mengaku bernama Dadung Awuk. Dia adalah pemuda yang terkenal sakti mandraguna. Beberapa anggota pasukan pengawal memberikan informasi kepada Jaka Tingkir bahwa Dadung Awuk pernah dicurigai terlibat pemberontakan Raden Suryawiyata. Saat mendaftar, Dadung Awuk sesumbar bahwa dirinya gatal ingin menghancurkan laskar-laskar yang masih banyak melakukan perang gerilya. Dia ingin mengadu kesaktian dengan mereka. Kalau sehari tidak memukuli orang, tangannya terasa gatal. Mendapat laporan seperti itu, diam-diam Jaka Tingkir marah. Sontak dia datang sendiri ke tempat pendaftaran. Melihat kehadiran Jaka Tingkir, beberapa pasukan memberikan tempat dan Jaka Tingkir memberikan isyarat kepada seorang anak buahnya untuk mendekat. Jaka Tingkir membisikkan sesuatu. Lantas prajurit tersebut memerintahkan seluruh yang hadir menepi untuk memberi ruang lebar. Tak ada yang tahu apa yang bakal terjadi. Dan semua orang tahu apa yang bakalan terjadi ketika Jaka Tingkir berkata kepada Dadung Awuk, "Jika memang itu maumu, marilah kita buktikan bersama siapa yang lebih sakti. Aku akan mencoba kesaktianmu dengan sada ini." Saat itu Jaka Tingkir tengah memegang sada.
Sada adalah penumbuk buah pinang, di mana hasil tumbukan tersebut dipakai sebagai bahan campuran untuk mengunyah sirih. Pertempuran tidak terelakkan. Mula-mula Dadu Ngawuk menerjang kepada Jaka Tingkir, tapi bisa dihindari oleh Jaka Tingkir. Dan dengan kecepatan yang tinggi, Jaka Tingkir balik menyerang Dadu Ngawuk dengan sadaknya. Dadu Ngawuk menjerit keras manakala sadak yang di tangan Jaka Tingkir menancap dalam tepat di jantungnya. Darah muncrat dari sana. Dadu Ngawuk menggeram. Sedetik kemudian jatuh terduduk, lantas roboh menelungkup. Dadu Ngawuk tewas seketika. Gegerlah seluruh yang hadir. Kejadian tersebut dilihat oleh beberapa pejabat yang kebetulan hadir di tempat tersebut. Mereka lantas menghadap Sultan Trenggono, melaporkan kejadian terbunuhnya seorang calon pasukan pengawal Sultan di tangan Joko Tingkir. Sultan Trenggono murka. Beliau seketika itu juga memerintahkan Joko Tingkir untuk menghadap. Pada hari itu, Sultan Demak melepas jabatannya sebagai lurah prajurit pengawal Sultan. Bahkan diusir dari lingkungan istana Demak. Joko Tingkir yang memang merasa bersalah menerima keputusan tersebut. Namun diam-diam dengan diusirnya dari istana, Nimas Sekar Kedaton atau Ratu Mas Cempaka, adik Ratu Kalinyamat, menangis dan merasakan kehilangan. Setelah berpamitan kepada Kiai Ganjur, Joko Tingkir meninggalkan ibu kota Demak Bintara. Panjang lebar Kiai Ganjur memberikan nasihat kepada keponakannya yang terlihat sangat terpukul tersebut dan dengan berat hati melepaskannya. Joko Tingkir tidak pulang ke Tingkir. Dia merasa malu kepada ibunya, Nyai Ageng Tingkir. Dia tidak mau pulang sembari membawa kegagalan dan aib. Bukannya pulang membawa kebanggaan bagi ibunya, Joko Tingkir memutuskan menuju Pengging. Tidak banyak orang Pengging yang tahu kehadiran Joko Tingkir. Diam-diam dengan menyamar sebagai seorang pengembara, Jaka Tingkir menuju ke Pura Dalem Agung Pengging. Pura yang dulu dibangun oleh Kiai Ageng Pengging ayahnya. Dengan meminta izin kepada pemangku pura, Jaka Tingkir berniat berdiam diri untuk beberapa hari. Sang pemangku tidak mengenal Jaka Tingkir sebagai putra Kiai Ageng Pengging. Dia memberi izin kepada Joko Tingkir untuk tinggal pertapa pengembara yang tengah menjalankan laku spiritual. Jaka Tingkir sudah berniat sebelum mendapatkan petunjuk, dia tidak akan beranjak pergi dari pura tersebut. Tapa brata dan samadhi dilaksanakannya. Dengan hati pedih, Jaka Tingkir memohon kemurahan Yang Maha Kuasa untuk berkenan memberikan petunjuknya. Siang dan malam tak berhenti mengucapkan doa-doa dari mulutnya. Jika lelah berdoa, Jaka Tingkir bermeditasi. Jika lelah bermeditasi, Jaka Tingkir berbaring diam hingga kadang-kadang tertidur.
Dengan uang yang dimilikinya, Jaka Tingkir setiap pagi turun ke desa mencari makan. Hanya sehari semalam sekali. Selepas itu dia berpuasa. Jaka Tingkir mencoba menghindari kecurigaan warga Pengging dengan selalu berpindah-pindah saat membeli makanan. 7 hari telah berlalu. Jaka Tingkir tetap teguh menjalankan tapanya. Dan pada malam yang ke-7, Jaka Tingkir merasa kelelahan. Tak sengaja dia tertidur di kala meditasinya. Saat tertidur, Jaka Tingkir merasa melihat seberkas cahaya meluncur deras dan berhenti tepat di hadapannya. Cahaya itu perlahan berubah menjadi sosok manusia. Sosok lelaki yang gagah dan tampan dengan tubuh yang memedarkan sinar luar biasa lembut dan terang. Antara sadar dan tidak, Jaka Tingkir melihat sosok lelaki tersenyum kepadanya dan berkata, "Ger, karebet putraning sun, ojo kedelarung-delarung anggenira kesusahan. Ing pikir, wis angger, sesuk isuk ambarengi prethèking Bagaskara ing Bang Wetan. Sira mangkata anjujuga padukuhan banyu biru. Suwita marang Kyai Ageng Banyu Biru. Ing kono wahanane sira bakal nemoni kamulyan lan pepadanging lakunira. Anakku karebet, janganlah berlarut-larut kamu bersusah hati. Sudah anakku, besok pagi bersamaan dengan terbitnya matahari dari ufuk timur, berangkatlah dari sini, pergilah ke Dukuh Banyu Biru. Mengabdilah kepada Kyai Ageng Banyu Biru. Di sana tempat kamu akan mendapatkan kemuliaan dan terang dalam hidupmu." Jaka Tingkir menyembah dan bertanya. Sosok itu menjawab dengan senyum kedamaian. "Werwa angger, ya ingsun iki Kyai Ageng Kebo Kenanga atau Kyai Ageng Pengging, ayah ndamu." Jaka Tingkir kaget. Serta-merta dia langsung menghambur dan menubruk sosok tersebut sembari menangis. Tangis kerinduan Jaka Tingkir yang tertahankan selama ini pecah sudah. Diciuminya kaki sosok Kyai Ageng Pengging tersebut dengan berurai air mata. Dan Jaka Tingkir lebih terperanjat lagi manakala dirasakannya ada sosok lain yang hadir dan tengah mengelus-elus kepalanya. Jaka Tingkir mencoba beringsut untuk melihat siapakah itu, dan Jaka Tingkir melihat sosok wanita cantik sembari tersenyum bersimpuh di dekatnya dan membelai kepalanya. "Kanjeng Ibu." Suara Jaka Tingkir tercekat haru. "Iya anakku, aku ibumu, Nyai Ageng Pengging." Tangis Jaka Tingkir kembali memecah tak terbendungkan. Diciuminya kaki ibunya. Terdengar suara Kyai Ageng Pengging lembut. "Karebet, wis ngger, ilinga welingku. Jalma utama tansah netepi anggering dharma. Aja pegat rina lan wengi, tansah memuji Yang Widi.
Ing kono bagya mulya bakal sira tampa. Karya Basuki putraning Sun Karebet. Karebet, sudahlah anakku, ingat-ingatlah pesanku. Manusia utama senantiasa memegang teguh ketentuan dharma. Jangan pernah putus memuji Yang Maha Kuasa siang dan malam. Di sana kedamaian dan kemuliaan akan engkau dapatkan. Selamat tinggal putraku Karebet. Dan sosok Kyai Ageng Pengging beserta Nyai Ageng Pengging pun lenyap seketika dari hadapan Jakatingkir. Solah tira wingit lirhap sari. Demikian sahabat, episode kisah perjalanan hidup Jakatingkir pada episode ke-10. Dan tetaplah menantikan episode-episode berikutnya yang akan lebih seru lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.